warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 akan presentasikan hasil review paper kami. Saya yang bernama Indah Nurijayah dan teman saya Devi Indah Pramesti dan Anggi Syahrul Effendi. Paper kami yang berjudul Income Analysis Micro and Small Enterprise During the COVID-19 Pandemic, Evidence from Indonesia. Analisis pendapatan mikro dan usaha kecil UMK selama pandemi COVID-19 sampai 138. Tahun 2022, penulis Mahameru Rosi Rohmatullah dan Ade Kurnia Jati Fauzan. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan UMK dalam memperoleh pendapatan selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha yang disebabkan oleh pembatasan jam kerja yang diberlakukan pemerintah, pengurangan tenaga kerja, dan keterbatasan kemampuan teknologi informasi. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 menjadi berdasarkan hasil survei BPS, 9,8% UMK masih beroperasi normal. Sementara itu, 24% kapasitas berkurang 10,1 berhenti berfungsi dan 5,4% bekerja dari rumah. Penelitian sebelum mengungkapkan bahwa penurunan pendapatan selama pandemik disebabkan oleh penurunan penjualan dan keterbatasan pemasaran. Rosita 2020. Fenomena tersebut diperkuat dengan penelitian dari Aji dan Lestianingrum 2021, Prayitno dan Yusti 2020 yang menyatakan bahwa keterbatasan teknologi dan jam kerja telah memperburuk UMK. Berdasarkan studi tersebut, peneliti percaya bahwa UMK masih dapat memperoleh pendapatan yang signifikan jika mereka dapat mengatur jam kerja, jumlah tenaga kerja, pengetahuan yang didapat dari pendidikan, dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi. Selain itu, bantuan sosial pemerintah berperan penting dalam mengatasi permasalahan ekonomi di kalangan UMK Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini memperdalam analisis terhadap fenomena yang mengacu pada faktor-faktor tersebut. Hipotesis 1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan jam kerja terhadap pendapatan UMK. Hipotesis 2. Terdapat pengaruh positif yang signifikan jumlah tenaga kerja terhadap pendapatan UMK. Hipotesis 3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat pendidikan terhadap pendapatan UMK. Hipotesis 4, pengaruh positif dan signifikan teknologi informasi terhadap pendapatan UMK. Dan hipotesis 5, terdapat pengaruh positif dan signifikan bantuan modal pemerintah terhadap pendapatan UMK. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMK di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Sedangkan metode purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel dengan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut adalah kriteria pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. 1. Pelaku UMK membuka laporan keuangan secara lengkap. 2. Pelaku UMK yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM. Untuk metode penelitian ini menggunakan penelitian nasional tentang usaha mikro dan kecil UMK tahun 2021. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis
analisis regresi linear berganda dalam pengujian hipotesisnya dan diolah dengan menggunakan SPSS versi 2.1. Hasil dan pembahasan 1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa jam kerja tidak berpengaruh terhadap pendapatan. Hal ini disebabkan persaingan yang relatif ketat antara pedagang dan yang menjual merek dagang serupa di satu lokasi. Oleh karena itu, peluang pelaku MK untuk memperoleh pendapatan yang tinggi masih kecil meskipun mereka menambah jam kerja atau menambah tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Artaman 2015 dan Maria 2015 yang membuktikan bahwa jam kerja tidak berpengaruh terhadap pendapatan. 2, yaitu menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia melibatkan pemerintah mengambil kebijakan untuk menghentikan sama sekali kegiatan operasional di unit-unit usaha yang bermanifestasi sebagai pemutusan hubungan kerja di sebagian besar badan usaha. Dapat diartikan bahwa pendapatan UMK lebih dipengaruhi oleh peluang inovasi yang hilang oleh pelaku usaha akibat kebijakan penghentian operasi usaha. Hasil pembahasan ketiga, yaitu pengamatan peneliti terhadap penggunaan teknologi informasi, menunjukkan bahwa perkembangan media sosial saat ini tidak berdampak positif terhadap kepuasan konsumen. Sebagian besar nasabah UMK berasal dari masyarakat pedesaan yang sebagian besar tidak mengetahui fungsi dan penggunaan media sosial. Mereka merasa media sosial sangat merepotkan dan lebih memilih menggunakan fasilitas manual. Selain itu, banyak UMK yang tidak menggunakan media sosial karena transaksi jual beli yang dilakukan oleh banyak nasabah dilakukan dengan sistem piutang, terutama untuk jual beli komoditas pokok. Fakta ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam transaksi jual beli sulit dilakukan di masa pandemi COVID-19. Hasil observasi ini sejalan dengan penelitian dari pembahasan keempat, modal sangat penting dalam meningkatkan pendapatan usaha. Selain itu, modal berperan dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa bantuan permodalan dari pemerintah dapat meningkatkan kemampuan UMK dalam menjalankan usahanya di masa pandemi COVID-19. Banyak UMK yang mengalami kerugian usaha sehingga terjadi defisit pendapatan yang bermanifestasi sebagai penurunan modal kerja. Bantuan permodalan pemerintah menghidupkan kembali iklim usaha UMK yang lesu di masa pandemi COVID-19. Penelitian dari Rohmatullah dan Probohudono tahun 2014. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kajian ini menggali lebih dalam tentang kemampuan UMK dalam memperoleh pendapatan selama ini pandemi COVID-19 dengan mengambil objek penelitian di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggabungkan beberapa variabel yang mempengaruhi pendapatan UMK seperti jam kerja, jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, teknologi, dan bantuan modal pemerintah. Studi ini menunjukkan bahwa hanya bantuan permodalan dari pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan UMK untuk memperoleh pendapatan. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa pemberian modal kerja kepada UMK di Indonesia merupakan strategi yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan usaha UMK di masa pandemi COVID-19. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, peneliti mencoba berkontribusi pada pengembangan terhadap UMK dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan permodalan dari pemerintah menentukan kemampuan UMK dalam memperoleh pendapatan. Untuk kekurangannya, yaitu pada penelitian ini hanya membahas mengenai UMK, sehingga tidak menjelaskan dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha skala menengah maupun skala besar. Sampel dalam penelitian ini masih terbatas hanya satu kabupaten saja. Saran untuk penelitian lebih lanjut adalah mengeksplor mengenai dampak pandemi COVID-19 pada usaha skala menengah maupun besar dan memperluas sampel penelitian agar observasi penelitian lebih luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.